Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan dari Adib Al-Bidri, Stand bagian ekonomi. Mewakili Buya Gubernur, Buya Mahedi, ya, dalam rangka untuk bisa hadir bersama dengan Bapak Ibu semua. Enak rasanya makan rendang di Pariaman. Dimakan bersama di depan rumah. Selamat datang Bapak Asdep yang hadir pada bersamaan. Pak Deputi atau Pak Asdep datang, UMKM semakin cerah. Satu lagi, indahnya pagi dihiasi pelangi. Sebelum ke kantor, jangan lupa sarapan. Sebelum saya memulai sambutan ini, izinkan saya menyapa hadirin sekalian. Yang sangat hormati Pak Deputi Bidang Kewirausahaan Bapak Riza Damani, ya. Ini beliau diwakili oleh Pak Asdep, Pak Ginda Besiregar, ya. Luar biasa, energik sekali, ya. Kalau kayak begini Asdepnya bisa UMKM bangkit semua nih Pak. Ya, amin ya. Ya, sekali lagi yang sama kita hormati Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintahan, Kepala Dinas, ya. Kalau Pak Endrizal masih dalam perjalanan, ya. Dari perjalanan menuju ke sini, lalu Pak Kakanwil, Pak Dodi, ya, alhamdulillah ini mitra kita, ya, juga berkenan hadir. Kepala dinas yang membidangi koperasi di kabupaten kota, ya, hadir di sini. Kota Padang, ya, tetangga saya, Kota Solo, Kota Pariaman, Padang Pariaman, ya. Sama-sama kita hormati pimpinan perbankan. Tadi sudah disebut semua, Pegadaian, ya, PNM, pimpinan Sampurna Entrepreneurship Training Center, ya, juga Alami Fintech Syariah, ya, pimpinan perguruan tinggi, Asosiasi Bisnis Development Services Indonesia, selanjutnya Bapak Ibu para UMKM yang notabene-nya adalah emak-emak, ya, emak-emak, ibu-ibu yang ada, yang diundang, yang kata Pak Ginda tadi ini adalah Sumatera Barat, tapi nanti saya cek KTP-nya Pak, ini dari Sumatera Barat, ya. Jangan-jangan dari Padang semua nanti yang hadir, ya. Baik, puji syukur kepada Allah, ya, serta berselawat kepada Rasulullah, sehingga kita dapat hadir di dalam rangka, ya, menghadiri financial coaching bagi UMKM dan wirausaha melalui klinik UMKM Minang Bangkit. Bapak Ibu yang hadir, kenapa ini menjadi atensi Pak Gubernur? Karena beliau memang dari jauh-jauh hari sangat peduli dengan UMKM. Ini menyampaikan terima kasih atas kehadiran kita semua, atas terselenggaranya kegiatan ini, ya. Juga kehormatan, karena inilah wujud kolaborasi bersama dalam mendukung penguatan kapasitas UMKM di Sumatera Barat. Kementeriannya gencar, semangat kayak Pak Ginda tadi, ya. Kita pun di daerah juga akan jauh lebih semangat. Bapak Ibu semua, ya, apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Pak Ginda, ya. Jangan bosan-bosan. Kalau tadi sudah terlalu sering di sini, ya, apa perlu bikin rumah di sini Pak? Ya, Bapak Ibu paham ya, kalau lama rumah kita ada orang rumahnya. Ya. Jadi terima kasih, ya, kami atas nama pemerintah provinsi, Pak Gubernur juga sangat termotivasi, ya. Dan kami juga akan terus mengembangkan UMKM yang lebih tangguh, berdaya saing, dan mampu berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Kami berharap sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin dapat ditingkatkan terus sehingga program pemberdayaan UMKM dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat Sumatera Barat. Saat ini Bapak Ibu tercatat jumlah UMKM di Sumatera Barat itu sebanyak 740.347 unit usaha, di mana 99%-nya diantaranya merupakan usaha mikro. Perekonomian Provinsi Sumatera Barat mengalami pertumbuhan sebesar 1,69% year on year ya, secara kumulatif, dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat triwulan 1 hingga triwulan 4 ya 2025 ini dibandingkan dengan triwulan 1 hingga triwulan 4 2024 tumbuh ya 3,37%. Artinya apa ya? Ini tentu didukung oleh program kredit usahanya KUR, di mana tahun 2025 realisasi KUR Sumatera Barat sebesar 8,09 triliun dengan jumlah nasabah sebanyak 174.820 nasabah UMKM yang mendapat fasilitas KUR tersebut ya. Dan ini sudah jauh melampaui target, yaitu sebanyak 94.561 nasabah ya. Atau kalau kita presentasikan 104,90%. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah ya. Jadi kita mesti harus sadari, pahami bahwa ya, penopang perekonomian di Sumatera Barat ini adalah UMKM ya, itu harus kita sadari ya. Jadi UMKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah termasuk Sumatera Barat dalam berbagai kondisi, termasuk saat menghadapi tantangan ekonomi. UMKM terbukti mampu bertahan dan menjadi penopang utama kesejahteraan masyarakat. Namun demikian ya, kita juga menyadari bahwa masih banyak pelaku UMKM yang menghadapi kendala, khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan, akses pembiayaan, serta perencanaan usaha yang berkelanjutan. Tadi Pak Dida sudah sampaikan motivasi bahwa persoalan-persoalan klasik itu sekarang sudah bisa kita selesaikan ya, dengan catatan-catatan ya. Tentu para beliau-beliau yang hadir ini sudah dihadirkan dari perbankan dengan harapan bisa membantu UMKM bangkit. Oleh karena itu, kegiatan finansial coaching ini menjadi sangat penting dan strategis. Melalui kegiatan ini, para pelaku UMKM tidak hanya diberikan pemahaman dasar mengenai pengelolaan keuangan usaha, tetapi juga dibimbing secara praktis agar mampu menyusun perencanaan keuangan, mengelola arus kas, serta meningkatkan kelayakan usaha untuk mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan. Jadi Bapak Ibu semua, benar apa Pak Dida tadi ya, kalau kita orang Minang ini ya, DNA kita adalah Bursa Manggale ya, DNA kita itu. Nah, cuma dari sisi mengelola ini yang mesti harus kita profesionalkan. Jadi ada istilah yang mesti harus kita coba ini ingat-ingat gitu ya, catat apa yang akan kamu lakukan ya, dan lakukan dan dicat yang kamu lakukan itu harus tercatat juga dengan baik. Artinya apa? Semuanya mesti harus punya administrasi, punya manajemen, sehingga ya kegiatan usaha kita itu bisa menjadi profesional ya. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui program klinik UMKM Minang Bangkit ini terus berkomitmen untuk hadir memberikan pendampingan yang nyata dan berkelanjutan kepada para pelaku usaha. Kita ingin UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga naik kelas, lebih profesional, bankable, dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas, baik nasional maupun global. Bapak Ibu semua, para UMKM ya,
pemodal ini ya. Jadi begini, setiap para pengusaha itu pada umumnya ya pasti butuh beliau sebagai pemodal. Setahu saya tidak ada para pengusaha sukses itu yang betul-betul dari lahirnya sudah kaya, ya, yang tidak butuh lagi dunia perbankan, yang tidak butuh lagi permodalan. Setahu saya rasanya tidak ada, ya. Sekaya-kaya para pengusaha dia pasti melakukan proses permodalan. Ada yang membiayai. Nah, inilah yang akan kita lakukan coaching sehingga usaha kita bisa naik kelas terus. Jadi Bapak Ibu semua, klinik ini sengaja dilakukan oleh kementerian, kita fasilitasi di Gunuran ya. Bapak Ibu bisa nanti bertukar ilmu ya, sharing semua. Bagi yang tidak tahu bertanya ya, karena ya bagi beliau ini, bagi dunia perbankan ya, administrasi itu penting. Nggak mungkin semuanya yang tidak tercatat, tidak direncanakan ya, itu bisa difasilitasi dengan baik. Jadi oleh karena itu ya, inilah salah satu fungsi kita melakukan klinik di sini. Bapak Ibu yang hadir ya, kami juga mendorong sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, ya, dunia usaha dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat ekosistem UMKM. Dengan kolaborasi yang baik, kita optimis UMKM di Sumatera Barat ini akan semakin berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi besar harapan di dalam kegiatan ini. Jadi sudah difasilitasi, Bapak Ibu semua semangat ya. Tadi sudah diberikan contoh oleh Pak Dinda ya, dari semua perbankan yang ada bahwa di bawah 100 juta ya, tidak ada perlu lagi aturan. Cuma yang jelas tentu harus ada nanti hal-hal yang memang membuat ya supaya Bapak Ibu bisa berkembang dan naik kelas terus. Modal yang diberikan tersebut bisa digulirkan dan berkembang menjadi usaha yang lebih baik. Besar harapan itu, dan kepada Pak Dinda Kementerian ya, kirimkan salam hormat kami daerah, Pak Gubernur dengan seluruh unsur pimpinan, kepada Pak Deputi ya, melalui Pak Dinda ya. Artinya kami Sumatera Barat butuh dukungan seperti ini. Jadi jangan bosan-bosan ke Sumatera Barat ya, walaupun wamennya adalah wamen Berangawat dari sini ya. Cuma walaupun begitu kita tetap akan meningkatkan profesionalis kita di dalam segi mengelola usaha. Baik Bapak Ibu, selamat untuk berklinik ya. Nanti akan ada hal-hal yang positif yang akan Bapak Ibu dapat ya. Tetap semangat. Kita sudah dapat bencana, bangkit ya. Kita perkuat kembali perekonomian kita. Pemerintah hadir ya, bersama-sama dengan para UMKM. Karena tadi diminta oleh Pak Dinda, kita meluncing ya kegiatan ini, membuka kegiatan ini di akhir sambutan ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim ya. Kegiatan financial coaching bagi UMKM dan wirausaha melalui klinik UMKM Minang Bangkit secara resmi nyatakan kita buka secara bersama. Pemirsa Jari TV demikian pembukaan klinik layanan UMKM Provinsi Sumatera Barat Minang Bangkit. Kembali ke studio jam pertama aja. Nasi di dalam pinggan. Pinggan kotor bersihkan dengan air keran. UMKM kita masih kurang di permodalan. Ayo jalin hubungan baik dengan perbankan. Mohon maaf sekali lagi dari kami semua, unsur pimpinan, sekali lagi terima kasih. Bila sabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jari TV, kembali studio John Pratama.